40. Saya akan menceritakan tentang biografi R.A. Kartini. R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. R.A. Kartini lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan Jawa. Hal tersebut menjadi alasan mengapa beliau mendapat gelar R.A. yang merupakan singkatan dari Raden Ajeng. Namun, setelah menikah, sesuai dengan tuntutan adat Jawa, kepanjangan dari gelar R.A. tersebut berubah menjadi Raden Ayu. Hari kelahiran R.A. Kartini saat ini diperingati sebagai hari nasional, yaitu Hari Kartini. Diperingatinya tanggal 21 April sebagai Hari Kartini tidak lain untuk mengenang dan menghormati jasa beliau yang telah ikut berjuang bagi rakyat Indonesia, terutama kaum wanita, agar bisa lebih maju dan bersaing dengan bangsa lainnya. R.A. Kartini merupakan putri pertama dan istri pertama Raden Adipati Aryo Sastroningrat. Ayah R.A. Kartini merupakan putra Pangeran Aryan Tondonegoro keempat. Meskipun ibu R.A. Kartini merupakan istri pertama, namun ibu R.A. Kartini bukan istri yang utama. Ibu R.A. Kartini bernama Mas Ayu Ngasirah. Beliau adalah seorang putri Kiai Telok Awur di Surabaya. M.A. Ngasirah sendiri bukan merupakan putri keturunan bangsawan, padahal di masa kolonial Belanda terdapat peraturan jika seorang bupati harus menikah dengan sesama keturunan bangsawan. Itulah penyebab R.A. Kartini menikahi Raden Mas Ajeng Wurjan yang merupakan keturunan bangsawan dari Raja Madura. Setelah pernikahan tersebut, ayah R.A. Kartini kemudian diangkat menjadi Bupati Jepara tepat setelah R.A. Kartini dilahirkan. Kakak dari R.A. Kartini adalah bupati pertama yang sudah memberikan pendidikan barat kepada anak-anaknya, sedangkan R.A. Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara, baik kandung maupun tiri. R.A. Kartini sendiri merupakan putri tertua di antara saudara-saudara sekandungnya. Kemudian R.A. Kartini bersekolah di ELS Europe Leisure School hingga usia 12 tahun. Di masa sekolah inilah beliau belajar bahasa Belanda. Singkatnya, masa sekolah tersebut disebabkan pada umur 15 tahun R.A. Kartini harus tinggal di rumah karena sudah dipingit. R.A. Kartini sangat pandai berbahasa Belanda. Dirinya mulai belajar menulis surat pada teman-temannya dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon yang sangat mendukung R.A. Kartini. Dimulai belajar surat menyurat inilah R.A. Kartini tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa. Beliau mempelajari mengenai hal tersebut melalui surat kabar, majalah, hingga buku-buku. Lalu beliau mulai memiliki keinginan untuk memajukan perempuan Indonesia yang status sosialnya masih rendah. Kala itu R.A. Kartini mulai memperhatikan masalah emansipasi wanita dengan membandingkan para wanita Eropa dengan wanita Indonesia. Baginya, seorang wanita harus mendapatkan persamaan, kebebasan, dan otonomi serta kesetaraan hukum. Hal tersebut yang kedepannya diperjuangkan oleh R.A. Kartini. 12 November 1903, tepatnya R.A. Kartini berusia 24 tahun. Beliau diminta menikah dengan Bupati Rembang saat itu, yaitu Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgijoyo Adiningrat. Suami R.A. Kartini tersebut telah memiliki 3 orang istri. Suami dari R.A. Kartini sangat memberi pengertian tentang keinginan R.A. Kartini. Bahkan, beliau membebaskan dan mendukung R.A. Kartini untuk mendirikan sekolah wanita di timur gerbang perkantoran Rembang, yang saat ini telah menjadi gedung pramuka. Dari pernikahannya dengan Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgijoyo Adiningrat, R.A. Kartini dikaruniai seorang putra bernama Raden Mas Salit Joyo Adiningrat yang lahir pada 13 September 1904. Sangat disayangkan, 4 hari setelah R.A. Kartini melahirkan, tepatnya pada usia 25 tahun, R.A. Kartini meninggal dunia dan beliau dimakamkan di Desa Bulu Rembang. Tepat pada tahun 1912, Yayasan Kartini di Semarang mendirikan sekolah wanita yang diberi nama Sekolah Kartini. Sekolah tersebut didirikan oleh keluarga Van de Venter yang merupakan tokoh politik etis kala itu. Pembangunan sekolah tersebut kemudian berlanjut di Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan berbagai daerah lainnya. Setelah wafatnya R.A. Kartini, seorang pria Belanda bernama J.H. Abendanon yang kala itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda
mengumpulkan surat-surat yang pernah ditulis oleh R.A. Kartini saat aktif mengikuti korespondensi dengan teman-teman Eropanya kala itu. Dari situlah awal mula penyusunan buku yang judul awalnya Door Duisternis-Licht dan kemudian diterjemahkan menjadi Dari Kegelapan Menuju Cahaya, kemudian diterbitkan pada tahun 1911. Buku tersebut dicetak 5 kali dan khusus pada percetakan kelima terdapat surat-surat yang pernah ditulis R.A. Kartini. Pemikiran yang tertuang oleh R.A. Kartini banyak menarik perhatian masyarakat masa itu, terutama kaum Belanda, sebab orang yang menulis surat-surat ke orang Eropa tersebut merupakan wanita pribumi. Pemikiran R.A. Kartini banyak merubah pola pikir masyarakat Belanda terhadap wanita pribumi saat itu. Tulisan R.A. Kartini juga menjadi inspirasi para tokoh-tokoh Indonesia seperti W.R. Supratman yang kemudian menciptakan lagu dengan judul Ibu Kita Kartini. Kemudian, berkat jasa-jasa R.A. Kartini, Presiden Soekarno sendiri saat itu mengeluarkan instruksi berupa keputusan Presiden Indonesia nomor 108 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964. Keputusan tersebut menetapkan R.A. Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Bahkan, Presiden Soekarno sendirilah yang turut menetapkan hari lahir R.A. Kartini pada 21 April untuk diperingati sebagai Hari Kartini hingga masa kini. Terima kasih. Jika ada salah, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.